Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ade Wahyu di channel YouTube saya yang akan membahas mengenai apa saja yang saya peroleh ketika saya latsar di LAN Samarinda. Oke, em, materi kali ini kita akan membahas tentang pelayanan publik. Oke, ini merupakan salah satu fungsi ASN yang kedua, yaitu sebagai pelayan publik. Nah, di sini kalau kita sudah membayangkan pelayanan ya, pelayanan publik berarti um, sudah barang tentu kita akan terbayang bagaimana seseorang ketika menghadapi customernya apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini sama saja tentang pelayanan publik tersebut. Nah, kita akan lihat dari pengertiannya. Nah, pelayanan publik kalau dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu pengertiannya adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, intinya adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan. Nah, itu apapun bentuknya yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Nah, salah satu pelayanan publik yaitu ya tidak jauh-jauh yaitu ASN. Oke, prinsip-prinsip pelayanan publik yang pasti yang pertama partisipatif. Berarti seorang ASN atau seorang yang pelayan publik harus berpartisipasi secara aktif ketika ada seseorang yang sedang dilayaninya. Seseorang ataupun kelompok orang yang sedang dilayaninya. Kemudian transparan, seorang yang sedang melayani itu harus transparan. Misalnya, di sini tidak ada pungutan biaya di dalam pelayanannya. Jangan sampai dia malah bilang ada biayanya. Terus ada sesuatu yang perlu disampaikan malah disembunyikan. Itu tidak boleh. Kemudian ada responsif. Ketika seseorang ada yang bertanya, sudah barang tentu langsung meresponnya. Langsung melayaninya. Misalnya ada seseorang yang sedang datang. Itu. Kemudian tidak diskriminatif. Nah, seorang pelayan publik itu tidak boleh dia malah membuli pelayannya atau membuli customernya. Itu. Kemudian mudah dan murah. Nah, di sini seorang pelayan publik itu harus mudah dalam pelayanannya, berarti tidak berbelit-belit misalnya, oh, Bapak harus ke RT dulu, ke sini dulu, ke A dulu, ke B dulu, badan ini dulu. Nah, dan biasanya murah, biasa malah gratis tanpa ada biaya. Nah, itu. Kemudian efektif dan efisien. Nah, harapannya suatu pelayanan publik itu diharapkan secara efektif dan efisien, tidak membuang-buang waktu, tidak menghabiskan banyak biaya. Gitu. Kemudian aksesibel, berarti dia sangat mudah untuk ditemui atau aksesnya itu sangat mudah gitu. Kemudian akuntabel, berarti seorang pelayan publik itu harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan, malah dipertanggungjawabkan. Nah, itu lebih ditekankan lagi supaya dia akuntabel. Nah, kemudian berkeadilan. Nah, jadi di sini seorang pelayan publik nggak boleh dia misalnya, oh ini ponakan saya, maka saya dahulukan, itu tidak boleh. Harus adil. Siapa antrean pertama itu yang harus didahulukan. Gitu. Kemudian dalam pelayanan publik sudah barang tentu itu berkaitan dengan tata cara atau etikanya, etika dalam melakukan suatu pelayanan. Nah, di sini ada yang namanya etika dan ada yang namanya etiket. Apa sih bedanya? Nah, ternyata etika sama etiket itu tidak sama. Nah, kalau etika, kalau diambil dari bahasa, ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, yang artinya di sini berarti tata cara nilainya.
mohon maaf, bukan tata caranya, tapi nilainya, sudut pandangnya, bagaimana seseorang dalam bertingkah laku, wataknya, nah di sana. Sedangkan yang etiket ini berasal dari bahasa Prancis, etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Nah, di sini etiket itu lebih ke caranya, kalau yang etika itu di penilaiannya. Jadi kalau ada seseorang melihat, oh ini memiliki etika yang baik, berarti kan penilaiannya. Kalau etiket itu tata caranya, bagaimana cara kita supaya mampu beretika yang baik. Misalnya, ada seseorang yang datang, sudah tentu kita harus menyapanya. Nah, itu namanya etiket. Bagaimana caranya menyapa yang baik dan benar, itu etiketnya. Itu. Kemudian ini merupakan praktik-praktik etiket pelayanan. Yang pertama, ada etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Sudah barang tentu di suatu perusahaan, di suatu lembaga pemerintahan, itu pasti dia memiliki tata caranya bagaimana menyampaikan salam dan tegur sapa. Nah, kemudian ada etiket bersalaman dan berjabat tangan. Gimana sih harusnya bersalaman yang benar? Apakah kita datang kemudian langsung tiba-tiba merangkul cara bersalaman kita? Ya tidak. Yang pasti misalnya kalau misalnya di Jepang kita pasti sudah barang tentu bisa melihat para ininya kan, pejabat-pejabatnya kalau lagi bersegur sapa atau kalau saling bertemu pasti dia begitu kan. Nah, kalau di kita kan ada bagaimana salam yang benar gitu. Nah, ini ada etiketnya. Kemudian ada etiket bertamu dan menerima tamu. Kemudian ada etiket bertelepon, kemudian ada etiket menangani keluhan pelanggan. Nah, bagaimana tata caranya itu ada, diatur. Nah, itu bisa kalian cari searching di Google, apa sih etiket-etiket, bagaimana etiketnya, itu sesuai biasanya di lembaganya. Tergantung lembaganya bagaimana dia mengatur etiketnya. Nah, ini di sini saya mempunyai cerita, kebetulan saya dan kelompok saya itu mendapatkan tugas membedah tentang suatu video di YouTube, bisa dilihat di channelnya ya, itu ada, sumbernya sudah ada di YouTube, nanti saya akan, kalian bisa lihat di deskripsi saya. Nah, ini tentang guru garis depan, di mana ini merupakan program nawacitanya Presiden Republik Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran untuk pendidikan yang merata dan berkualitas. Nah, ini ada seorang guru, guru di garis depan, itu dia, ini lokasinya di Alor, di NTB, posisinya itu termasuk ke 3T, daerah tertinggal. Nah, itu jauh dari ya teknologi seperti misalnya teman-teman yang nonton ini di Jawa, itu kan kebanyakan tidak masuk ke dalam 3T. Nah, kemudian ini ada guru, kalian bisa lihat, ini gurunya, ini orangnya, ini sebagai guru di garis depan. Nah, dia sedang melakukan pengajaran di Alor, ini daerahnya. Nah, ini ternyata jalannya saja seperti ini, tidak aspal seperti di Jawa, di Kalimantan. Kalimantan pun tidak semua ya, terutama di Jawa ya. Kalau di Jawa kan rata-rata sudah beraspal, ini masih begini, tanah. Jadi ya motornya mau nggak mau harus motor yang sesuai. Tapi di sini dia semangat melayaninya. Nah, bagaimana dia menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian bagaimana dia berdedikasi dalam pengajaran sampai dia menemukan inovasi alat ini. Alat ini itu seperti hologram, dia bisa menampilkan suatu benda di dalamnya secara tiga dimensi dengan warna-warna yang berbeda. Nah, begitu dia melaksanakan dengan penuh hati. Nah, di sini kami pada saat itu menelaah secara 5W1H, di mana siapa sih itu? Ini adalah Pak Aris Darmandisyah. Nah, ini merupakan duta pendidikan, dia berasal dari Jawa. Nah, ini jauh-jauh dari Jawa ke NTB, lumayan kan nyebrang beberapa pulau. Kapan kejadiannya? Kalau berdasarkan video itu, videonya tahun 2017, berarti 2 tahun mengajar di SMA negeri
perkiraan berarti tahun 2015. Kemudian di mana? Di SMA Negeri Probur. Nah, Probur ini di Alor, di NTT, Bu. Oh, tadi saya bilang NTB ya, salah. Berarti NTT. Nah, kemudian apa? Apa yang terjadi di sana? Ada perjuangan guru di garis depan, salah satu program Nawacita. Ini untuk meratakan pendidikan. Nah, ini meratakan kualitasnya. Berarti ada suatu pelayanan ya di sana. Nah, bagaimana dia memanfaatkan media pembelajaran yang ada dengan kreativitas yang dimiliki menjadi hal baru dan menarik buat peserta didiknya. Jadi, dia tidak mengeluh dengan keterbatasan yang ada, tapi dia berusaha berpikir secara kreatif dan inovatif. Nah, di sini kenapa dia untuk membantu mencerdaskan anak bangsa di garis paling depan Indonesia yang penuh dengan keterbatasan. Nah, di sini ada lesson learn yang kita bisa peroleh dari video. Nah, intinya adalah keterbatasan fasilitas tidak akan menghambat inovasi. Kemudian, fokus dalam mencari solusi pada kondisi apapun. Nah, di sini perlu mengembangkan pendidikan dan fasilitas daerah 3T. 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, intinya yang nomor 11 ini. Maksudnya dari semuanya dijelaskan lah lesson learn-nya, bisa kalian baca. Kemudian yang ini, selalu memberikan pelayanan terbaik pada lingkungan kerja kita, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita perlu melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Nah, ini tidak berlaku untuk ASN saja, tapi untuk semuanya. Nah, itu video dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik di tempat kerja Anda. Ingat, customer itu tidak hanya orang yang berbelanja, tapi customer adalah orang yang Anda layani. Misalnya, atasan Anda memberikan suatu perintah, sudah barang tentu Anda melayaninya, berarti atasan Anda adalah customer Anda. Misalnya kalau di dunia pendidikan, misalnya murid, atau siswa, atau mahasiswa. Nah, itu merupakan customer dari guru ataupun dosen. Nah, itu saja. Salam perjuangan untuk kita, untuk mencerdaskan, untuk membuat Indonesia maju, membuat Indonesia adil dan mewujudkan visi Indonesia di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas. Itu saja dari saya, salam semuanya. Terima kasih.